Halo, ada berita bola apa hari ini? Hari ini gue mau bahas berita soal RIP Diogo Jota, pemain yang mengawali karir hebatnya di Liverpool dan mengakhiri karir hebatnya di Liverpool dengan menjuarai Premier League. Suatu persembahan di akhir hayat yang sangat baik. Dan ada juga berita perang transfer antara Arsenal dengan Mikel Arteta dan Atletico Madrid dengan Diego Simeone-nya. Yang mau gue bahas pertama adalah RIP Diogo Jota. Diogo Jota pemain Liverpool, pemain Portugal yang berkarir di Liga Inggris bersama Liverpool. Persembahan trofinya bersama Klopp Premier League dan bersama Arne Slot juga Premier League. Penutupan musim yang sangat baik, penutupan akhir hayat yang sangat baik dari Diogo Jota. Namanya terkenang sebagai pemain yang memiliki loyalitas tak terbatas untuk Liverpool, meskipun pergantian pelatih yang membawanya ke Liverpool dengan pelatih yang meneruskan perjuangan taktik dan hasrat dari Liverpool, Diogo Jota tetap menjadi pilihan bagi kedua pelatih Jurgen Klopp dan Arne Slot. Dua pelatih yang memiliki filosofi agak mirip dan juga agak berbeda, tapi Diogo Jota tetap menjadi pilihan di tengah sesaknya lini depan Liverpool, dan dia mempersembahkan gelar Premier League dari Manchester City yang telah meraihnya selama 4 musim berturut-turut. RIP Diogo Jota, sebuah akhir hayat yang cukup manis. Namanya terkenang sehingga pecinta Liverpool menyanjung namanya di akhir hayat. Bahkan gue lihat di beberapa media fans Liverpool membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan terima kasih kepada Diogo Jota. Diogo Jota ini adalah striker yang berbeda dengan Darwin Núñez, striker yang berbeda dengan pendahulunya Fernando Torres, striker yang berbeda dengan Diego Costa waktu di Chelsea. Dia adalah striker yang so-so aja, striker yang tidak terlalu gemilang seperti sekarang Victor Osimhen, striker yang tidak terlalu mengejutkan, namun striker yang memiliki peran penting untuk tiap kemenangan Liverpool. Dia selalu berkontribusi ketika menjadi starting line up ataupun masuk sebagai pengganti. Dan ingat, Diogo Jota ini striker yang bisa bermain di sisi kiri ataupun sisi kanan, sehingga pelatih ketika buntu skor 0-0 atau draw atau kalah kalau gua jadi pelatih, Diogo Jota misalnya main di babak pertama, untuk memasukkan seorang striker lagi, gue bisa menggeser Diogo Jota ke kiri atau ke kanan, atau memainkan Diogo Jota sebagai attacking midfielder, itu pun mungkin. Jadi Diogo Jota ini adalah pemain yang memiliki kemampuan di 4 lini, khususnya di lini depan. Tapi kalau mundur ke central midfielder, rasanya nggak mungkin. Diogo Jota ini seperti Michael Owen. Dia bisa berperan sebagai second striker. Dia bisa digeser ke kiri untuk melakukan penetrasi dari sayap kiri. Dia juga bisa ditaruh di kanan untuk melakukan umpan-umpan crossing karena kakinya kanan kan. Dan itulah mengapa ketika Liverpool berganti pelatih ke Arne Slot, Diogo Jota tetap menjadi pilihan utama. Dia tidak menjadi pemain yang selalu masuk starting line up, karena di situ ada Darwin Núñez, ada Muhammad Salah, dan ada Gakpo. Tapi dia striker yang memiliki banyak hal seperti Ole Gunnar Solskjaer. Dia selalu memiliki peran penting baik sebagai starting line up maupun sebagai sub. Ya, tidak ada berita buruk sebenarnya dari Diogo Jota. Dia adalah pemain yang berkarakter, berkarisma biasa-biasa aja, tapi
seperti tadi yang gue katakan, dia memiliki peran yang sangat luar biasa untuk suatu keutuhan tim. Ada banyak berita yang menyebut mengapa fakta Diogo Jota berkendara dari Portugal ke Inggris. Namun itu nantilah kita bahasnya. Yang penting itulah apa dan peran bagaimana Diogo Jota di Liverpool. Kalau di Portugal gue nggak banyak nontonnya di Portugal, dan nggak banyak juga memerhatikan Diogo Jota di Portugal karena masih kalah dengan Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, João Felix. Namanya masih dipendem di antara bintang-bintang itu. Nah, kemudian beralih ke berita perang transfer Arsenal dan Atletico Madrid yang menginginkan Lookman, striker dari Atalanta. Lookman ini bukan striker murni, namun kalau di Arsenal dia bisa menjadi striker murni. Karena kita tahu Arteta suka dengan striker-striker seperti Lookman. Di Arsenal dia mengandalkan Gabriel Jesus, mengandalkan Gerard Moreno, pemain attacking midfielder, pemain midfielder yang diplot sebagai striker ada Havertz di Arsenal. Namun ketika di Atletico Madrid, Lookman otomatis akan menjadi second striker karena Diego Simeone mengandalkan 4-4-2. Menarik perang transfer ini. Kemana Lookman labuhannya setelah dari Atalanta berhasil mengangkat nama Serie A di kompetisi Eropa, baik waktu itu di Liga Champions ketika Manchester United masih ada Cristiano Ronaldo, kemudian di Europa League maupun di Europa League. Kalau di Conference League Fiorentina gue ingat ya. Lookman membawa klub Atalanta Serie A yang dulu Atalanta ini bukan tim yang diperhitungkan di Serie A dulu ya, saat Serie A ini masih dipimpin oleh Juventus, Inter Milan dan AC Milan. Bahkan dulu Napoli pun belum terlalu lah. Kita hanya mengenal itu di Serie A itu ada Fiorentina, Parma, Udinese yang agak kuat, Roma, Lazio, Inter, Juve dan AC Milan. Atalanta ini baru-baru muncul setelah era Calciopoli. Dan kepergian Gasperini ke AS Roma tentu membuat Lookman segera memikirkan masa depannya, karena pelatih baru belum tentu memasukkannya dalam proyek musim 2004-2025, dan bisa juga dia diganti yang tadinya dia bermain sebagai second striker diplot sebagai winger atau striker utama. Karena Lookman ini juga sama seperti Diogo Jota, pemain yang bisa memiliki peran ganda, peran triple peran maupun 4 peran sekaligus di sebuah tim. Dia bisa bermain sebagai striker utama, dia bisa diplot sebagai winger kanan maupun winger kiri, ataupun second striker ataupun attacking midfielder ketika suatu timnya bermain 4-2-3-1. Terus yang paling bagus untuk Lookman kemana? Menurut gua yang paling bagus dan membuatnya selalu stabil adalah ke Arsenal. Atletico Madrid bukan tempat yang bagus untuk pemain-pemain seperti Lookman, pemain yang baru bersinar. Julian Alvarez kita tahu namanya redup. Mungkin juga redup ya karena media Spanyol tidak sekuat dengan media Inggris yang selalu menggembar-gemborkan pemain-pemainnya. Bahkan Manchester United yang seharusnya nggak perlu digembar-gemborkan lagi masih terus digembar-gemborkan ya. Tapi menurut gua Lookman lebih cocok gaya mainnya ke Arsenal. Kenapa? Karena Arteta ini mirip-mirip lah dengan Gasperini, walaupun secara taktis penyerangan berbeda, tapi Arteta ini juga sangat mengandalkan pemain-pemain yang mau penetrasi, pemain-pemain yang mau juga ikut membantu timnya dalam merebut bola, dan pemain yang aktif ketika Arsenal atau tim dari Arteta ini melakukan serangan, dan Lookman punya itu. Sedangkan kalau di Atletico Madrid kita tahu Diego Simeone lebih bertahan dari bapak pertahanan sepak bola dunia, yaitu Jose Mourinho. Jose Mourinho lebih reaktif, dia bisa bermain menyerang ketika melawan tim yang memang dilihatnya lemah secara penguasaan bola di tengah. Tapi Diego Simeone murni mengandalkan counter attack, dan menurut gua Lookman nggak cocok dengan gaya seperti itu.
Lukman lebih cocok dengan gaya Arteta yang menyimbolkan sebuah keutuhan, sebuah kekuatan yang menyingkronkan antara lini tengah, lini belakang, dan lini depan. Lukman kalau di Arsenal bisa menjadi starting line up, menggantikan Gabriel Jesus, menggantikan Odegaard, menggantikan Havertz, karena tadi dia memiliki peran ganda dan ganda di lini serang. Dan bagus sih kalau Lukman bermain di Arsenal, menjadi kekuatan Arteta untuk merebut gelar pertamanya di Premier League tentunya, karena udah banyak juga kan fans Arsenal yang meminta Arteta ini segera membeli striker. Dan Lukman meskipun bukan striker utama, tapi sangat bisa dijadikan striker utama, dan naluri mencetak gol yang juga tinggi. Meskipun dia bergerak sebagai second striker, tapi menjadi andalan Atalanta untuk merebut gol demi gol dalam tiap pertandingan Europa League beberapa musim lalu. Dan ini yang menjadi catatan utama mengapa Lukman cocok dengan gaya Arteta. Dan kalau gua ngeliat, Lukman ini adalah pemain yang cepat beradaptasi, pemain yang cocok juga bermain dengan gaya skematik Arteta yang mengandalkan peran dari Odegaard, dari Martinelli, cocok lah. Dan juga Arteta juga kan nggak pakem dengan 4-3-3 atau 4-2-3-1. Arteta bisa mengganti formasi Arsenal menjadi 3-5-2 yang lebih, menurut gua lebih mengandalkan menumpuk gelandang untuk melakukan serangan aktif di lini tengahnya. Dan itu cukup menurut gua pembahasan kita hari ini. RIP Diego Jota dan selamat Lukman yang menjadi incaran tim-tim besar Eropa.